Ya, senior pun masih kurang. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor. Ada dua ya Pak ya, bener Pak? Ada dua yang lagi diproses Pak? Ada dua yang lagi proses. Tadi malam bermain baik di babak kedua, ya, tetapi ya memang saya tidak suka memuji individu, tapi walaupun dia ada blunder, tapi terus penalti dia selamatkan. Kemudian mengenai naturalisasi, seperti kata ketum Pak Erick Thohir, ada mudah-mudahan ada dua aja pemain yang kita proses dalam waktu dekat. Nah, cuma kembali lagi kawan-kawan, teman-teman kan tahu prosesnya pertama apa? Mereka harus datang ke sini dulu. Karena apa? Karena mereka harus pergi ke dubesnya untuk menyatakan bahwa mereka mau berpindah warga negara. Satu, nggak bisa di sana, dia harus di sini. Yang kedua, dia harus tes kesehatan dan tes yang lain dari kita. Setelah itu dia beli, mau nggak mau satu kali dia waktu dia libur. Mantap, terus berdatangan. Erick Thohir konfirmasi pemain keturunan yang main di Serie A, Michael Bakker dan Victor Gyökeres. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin menunjukkan taringnya. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI yang kini dipimpin oleh Erick Thohir terus aktif membuka peluang bagi pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Harapan untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia mendapat angin segar setelah beberapa nama berdarah Indonesia yang bermain di Eropa mulai dipantau dan bahkan sudah resmi dinaturalisasi. Dan kini, kabar menggembirakan kembali datang dari pentas sepak bola Eropa, khususnya dari Liga Elit Italia, Serie A. Dua nama yang tengah jadi pembicaraan hangat adalah Michael Bakker dan Victor Gyökeres, pemain keturunan yang disebut-sebut tengah didekati oleh PSSI untuk memperkuat tim Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui media sosial dan konferensi pers terbaru, ia menegaskan bahwa PSSI terus bekerja keras membangun tim nasional yang kompetitif, tidak hanya di level ASEAN tetapi juga Asia bahkan dunia. Dalam konteks ini, dua nama yang muncul ke permukaan adalah Michael Bakker dan Victor Gyökeres. Menurut Erick, proses verifikasi asal-usul dan legalitas keturunan kedua pemain tersebut sudah masuk tahap lanjut. Bahkan, komunikasi langsung dengan perwakilan mereka sudah dilakukan. Michael Bakker bukanlah nama asing di sepak bola Italia. Pemain muda yang kini memperkuat salah satu klub Serie A ini memiliki gaya bermain yang dinamis. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang kuat dalam duel dan memiliki visi permainan yang matang, meski usianya masih tergolong muda. Lahir di Belanda dari ayah berdarah Indonesia, Michael secara administratif memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi. Kemampuannya dalam membaca permainan serta disiplin dalam menjaga area lini tengah membuatnya jadi sosok potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Tak hanya itu, performa impresifnya di Serie A membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang dikagumi. Ia bahkan sempat disebut-sebut masuk radar klub-klub besar seperti AS Roma dan Atalanta untuk musim depan. Nama Victor Gyökeres mungkin lebih dikenal publik sebagai striker timnas Swedia yang sedang bersinar bersama Sporting CP di Portugal, tapi kabarnya ia memiliki darah keturunan Indonesia dari garis ibu. Meski lahir dan besar di Swedia, Gyökeres disebut punya ikatan keluarga yang cukup kuat dengan Indonesia. Dalam beberapa wawancara, sang ibu bahkan pernah menyebut soal kakeknya yang berasal dari Jawa. Gyökeres sendiri merupakan sosok striker yang sangat produktif. Bersama Sporting CP, ia sudah mencetak puluhan gol dan jadi top scorer klub musim ini. Dengan tinggi badan 1,87 meter, kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan dribbling, ia dianggap sebagai paket lengkap seorang penyerang modern. Meski saat ini masih membela Swedia, kemungkinan bergabungnya Gyökeres ke timnas Indonesia tidak bisa ditutup sepenuhnya. Terutama jika proses hukum dan FIFA memberikan lampu hijau, seperti yang pernah terjadi pada beberapa pemain lainnya.
PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak hanya menunggu pemain datang dengan sendirinya. Mereka secara proaktif mengirim tim scouting ke berbagai negara, menghubungi keluarga pemain, dan menjalin komunikasi dengan federasi dan klub tempat mereka bernaung. Pendekatan ini menunjukkan profesionalitas baru dalam tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan hasilnya pun mulai terlihat. Sebelumnya, nama-nama seperti Jay Eats, Ole Romeni, Kevin Dek hingga Justin Hubner sudah resmi memperkuat timnas Garuda. Kini, Michael Baker dan Victor Gyökeres bisa menjadi tambahan kekuatan besar yang diharapkan bisa membawa Indonesia ke level berikutnya. Kabar ini tentu saja disambut antusias oleh netizen dan para pecinta sepak bola Indonesia. Di media sosial, tagar seperti tagar Timnas Kuat dan tagar Garuda di dadaku kembali trending. Banyak yang berharap agar proses naturalisasi dua pemain ini berjalan lancar dan bisa memberikan kontribusi nyata di lapangan. Beberapa komentar netizen bahkan menyebut langkah ini sebagai revolusi sepak bola Indonesia yang sudah lama dinanti-nantikan. Ketika pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa mulai bersedia membela Garuda, maka kualitas tim nasional bisa naik drastis dalam waktu singkat. Namun, tentu saja proses ini tidak lepas dari tantangan. PSSI harus memastikan semua dokumen dan persyaratan sesuai dengan regulasi FIFA. Selain itu, komitmen sang pemain juga menjadi faktor penting. Tidak cukup hanya memiliki darah Indonesia, tetapi harus ada niat dan dedikasi untuk membela timnas. Erick Thohir sendiri menyadari hal ini. Ia menekankan bahwa naturalisasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi besar membangun tim yang solid, bersatu, dan punya kebanggaan membela merah putih. Langkah Erick Thohir dalam menggait pemain keturunan seperti Michael Baker dan Victor Gyökeres adalah bagian dari mimpi besar yang kini mulai menjadi kenyataan. Indonesia punya potensi luar biasa, baik dari dalam negeri maupun diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Jika proses ini berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat duet Gyökeres dan Rafael Struijk di lini depan, atau kombinasi Baker dan Marcelino Ferdinand di lini tengah, sebuah komposisi yang sangat menjanjikan untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Dengan kerja keras, dukungan publik, dan strategi yang tepat, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah. Mantap, terus berdatangan. Garuda sudah bangkit. Sepak bola Indonesia tengah memasuki fase emas baru dalam sejarah panjangnya. Performa timnas Indonesia yang semakin menjanjikan di bawah asuhan Patrick Kluivert membuat banyak mata melirik potensi besar skuad Garuda.